satu-satunya faktor dalam tingkat kemampuan kognitif mereka? Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan kepada peserta didik dengan SES yang berbeda dan juga wawancara bersama guru, saya mendapat kesimpulan bahwa tingkat SES bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif peserta didik. Peserta didik dengan SES tinggi maupun SES rendah akan memiliki tingkat kemampuan kognitif yang baik apabila mendapatkan scaffolding yang tepat pada zone of proximal development. Lalu, bagaimana bentuk scaffolding yang tepat diberikan kepada peserta didik? Saya, Pinky Nur Andriani dengan NPM 246600732 akan memaparkan bentuk-bentuk scaffolding yang pernah saya berikan ketika praktik mengajar dan juga hasilnya. Selain itu, di sini saya juga memaparkan upaya yang dilakukan oleh guru dan juga sekolah dalam pemberian scaffolding secara kontinu untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Scaffolding adalah bantuan temporer yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana dalam prosesnya panduan tersebut dikurangi secara bertahap. Sedangkan zone of proximal development adalah jarak antara kemampuan aktual dan potensi maksimum seorang peserta didik yang dapat dicapai melalui scaffolding yang tepat. Melalui pemberian scaffolding oleh guru, dapat membantu peserta didik mengurangi jarak antara kemampuan aktual dengan potensi maksimumnya, dan peserta didik mampu mencapai potensi yang dimilikinya. Interaksi antara peserta didik dengan guru. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran sesuai dengan panduan scaffolding maupun pendekatan secara personal. Tujuan dari pendekatan ini membantu peserta didik untuk mengidentifikasi informasi, memberikan analisis, dan membuat hipotesis. Pemberian pertanyaan pemantik saat kegiatan pembuka pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Memberikan penjelasan materi kepada seluruh peserta didik, memberikan mereka kesempatan yang sama dalam belajar dan berkembang tanpa adanya pengecualian. Bahkan, pihak sekolah memberikan jam tambahan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Guru memberikan materi dan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Guru memberikan bantuan dalam bentuk media visual maupun alat konkret untuk membantu peserta didik mengonstruksi pemahamannya. Guru memberikan panduan pengerjaan soal untuk mempermudah peserta didik menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Menciptakan interaksi antar peserta didik yang dapat dilakukan melalui kegiatan kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok heterogen yang terdiri dari peserta didik kategori sangat mahir, dan perlu bimbingan. Kegiatan kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan scaffolding peer-to-peer. Pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik. Guru berkeliling kelas untuk memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan piramida scaffolding, pada tahap pengenalan, guru memberikan pendampingan lebih intensif kepada peserta didik yang masuk pada kategori perlu bimbingan. Pada tahap pemantapan, guru memberikan sedikit pendampingan kepada peserta didik dan juga pemberian contoh dalam pengerjaan tugas. Kemudian pada tahap kemandirian, guru memberikan penguatan konsep di awal pembelajaran dan juga instruksi terkait tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Sehingga pada tahap kemandirian ini,
peserta didik mampu mengerjakan soal-soal secara mandiri berdasarkan instruksi yang telah diberikan sebelumnya. Guru memberikan penguatan dan refleksi untuk membantu peserta didik mengetahui perkembangan belajar dan hal-hal yang perlu diperbaiki, serta memotivasi mereka untuk terus belajar. Melalui scaffolding yang telah diberikan, peserta didik dengan status ekonomi sosial rendah memiliki tingkat kognitif yang baik dan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan peserta didik dengan SES tinggi. Meskipun ketika di rumah mereka memiliki fasilitas belajar yang berbeda. Hal ini karena guru memberikan scaffolding secara bertahap dan juga kontinu, serta peran orang tua ketika mereka belajar. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Bentuk pemberian scaffolding, pertanyaan pemantik, pemberian tugas dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik, pemberian panduan tugas yang jelas, penugasan yang diberikan relevan dengan tujuan pembelajaran, pemaparan materi yang jelas, pemberian contoh pengerjaan soal, pemberian penguatan dan refleksi, pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik. Dari hasil pemaparan terkait scaffolding, peserta didik dengan status ekonomi sosial rendah mampu memiliki tingkat kognitif yang baik ketika mereka diberikan scaffolding yang tepat. Maka dari itu, peran guru, sekolah dan orang tua yang merupakan bagian dari TRI Pusat Pendidikan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Sehingga semua peserta didik baik dari SES tinggi maupun SES rendah mampu memiliki tingkat kemampuan kognitif yang baik.